Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan dan rahmat yang kepada kita agar kita dapat terus sehat untuk di masa pandemi ini. Lalu yang kedua, tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dari jalan yang kegelapan ke jalan terang benderang untuk saat ini. Yang ketiga, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah atau dosen pengampu kewirausahaan dan UMKM yaitu Bapak Agus Yoharudin yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi yang akan kita bawakan kali ini yaitu the, 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 the Crazy Quilt Principle, bentuk kemitraan atau partnership. Oke, di kelompok kami terdiri dari tiga materi. Yang pertama adalah Amalia Zahra, yang kedua adalah saya sendiri Amrus Wahimi Sagala, dan yang ketiga adalah Asyifa Rohimanisa. Baik, untuk untuk mengefisiensikan waktu, silakan untuk pemateri pertama yaitu Amalia Zahra untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Azhara. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu mengenai selimut kain, perca, dan teka-teki. Secara metaforis itu sudah ada penelitian yang membandingkan pendekatan efektif dan kausal menggunakan gambar selimut dan teka-teki jigsaw. Apa itu teka-teki jigsaw? Teka-teki jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir. Dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki yang menyusun potongan gambar. Nah, membuat selimut tambal sulam berbeda dari menyusun teka-teki. Setidaknya dalam 4 cara, yaitu berbeda dengan cara memecah teka-teki, quilter menentukan polanya. Nah, apa itu quilter? Quilter atau teknik quilting merupakan teknik menjahit dengan cara menyatukan atau menggabungkan potongan-potongan kain perca sesuai dengan desain yang kita inginkan atau desain yang telah kita buat. Tadi yang telah diungkapkan, berbeda dengan pemecah teka-teki, quilter itu menentukan polanya. Bahkan ketika dia ingin memulai dengan sekeranjang tambalan acak, dia dapat memilih tambalan mana yang akan digunakan dan menyandingkannya dengan cara yang secara pribadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian sebuah teka-teki bisa bersatu hanya dengan satu cara. Proyek quilting besar itu biasanya bersifat komunal, yaitu quilter yang baik bekerja dengan orang lain yang membawa keranjang tambalan mereka sendiri bersama dengan selera dan bakat mereka. Dalam prosesnya, quilter harus memutuskan dengan siapa ia akan bekerja dan mengapa, mengelola berbagai masalah koordinasi dan menangani hal-hal yang tidak terduga. Pemecah teka-teki dapat bekerja dengan orang lain, tetapi ini hanya berarti bahwa teka-teki tersebut menyatu lebih cepat. Bukan karena teka-teki itu akan diubah dengan cara apapun oleh kontribusi orang lain, tetapi ketidakpastian seperti apa selimut itu akan terlihat ketika selesai. Diselesaikan berdasarkan satu komitmen pada satu waktu. Apakah itu pembuatan sebuah quilter keputusan atau kelompok yang memutuskan skema warna, jahitan, atau batas. Kemungkinan tak terbatas, secara bertahap dikelola hingga hasil akhir. Selimut harus tidak hanya menyenangkan dan bermakna, tetapi juga berguna dan berharga. Pada akhirnya, itu harus menjaga tubuh manusia tetap hangat atau mewujudkan estetika mereka. Teka-teki itu hanya perlu diselesaikan, semua bagian harus ada pada tempatnya. Gambar yang sudah lengkap mungkin menarik untuk dilihat, tetapi tidak ada gunanya. Logika yang efektif untuk membangun sebuah perusahaan baru, organisasi baru, atau bahkan jenis lembaga kolaboratif apapun menggabungkan elemen subjektif, intersubjektif, dan objektif yang serupa, membuatnya lebih analog dengan menjahit selimut kain perca daripada memecahkan teka-teki gambar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya adalah bagaimana kemitraan yang efektif terjadi. Setelah kewirausahaan menghitung kekayaannya dan kerugian yang terjangkau, dia mulai menjangkau orang lain untuk mendapatkan nasihat, masukan, pengetahuan, atau bantuan
yang mana kami menyebutnya itu sebagai permintaan dan mengaplikasikan seluruh bab berikutnya itu untuk karena memang demikian bagaimana sentral dari efek. Ini juga merupakan salah satu kegiatan pengusaha baru yang sulit. Nah, berdasarkan siapa yang dia kenal, potensi pemegang saham bisa menjadi teman, keluarga, rekan kerja, atau sembarang orang yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat dia menemukan orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam upaya untuk membangun sesuatu, pada titik ini sesuatu itu mungkin tidak jelas atau konkret, tapi selalu terbuka untuk didiskusikan. Dia bergerak menuju perolehan komitmen dari orang-orang yang berinteraksi dengannya. Yang diperhitungkan di sini adalah kesediaan para pemegang saham untuk berkomitmen pada proses konstruksi, bukan kesesuaian mereka atau keselarasan mereka dengan beberapa visi atau peluang yang terbentuk sebelumnya. Setiap orang yang secara konkret mempertaruhkan sesuatu yang akan datang berhak berkontribusi untuk membentuk kesempatan. Saat Anda membaca cerita tentang bagaimana Anil Parajuli mengaburkan perbedaan antara dokter, turis, dan klien bersama para pemegang saham yang menjalankan Himalayan Healthcare, Anda akan mulai mendapatkan rasa yang muncul untuk jenis kombinasi kreatif. Para pemegang saham mengikat sumber daya dalam upaya menukarkannya dengan kesempatan untuk membentuk kembali tujuan proyek dan mempengaruhi masa depan yang pasti akan terjadi. Dengan demikian, proses interaksi dengan pemegang saham memiliki dua efek yang kontras. Di satu sisi, setiap mitra baru, sarana usaha meningkat. Kita tidak hanya berbicara tentang sarana keuangan, bisa saja membangkitkan kemungkinan yang baru. Di sisi lain, saat komitmen terakumulasi, tujuan dari usaha mengkristal dan arah menjadi lebih spesifik. Nah, pada titik tertentu, akuisisi pemegang saham berakhir dan tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi dan mengatur untuk kebijakan apa yang akan dibuat. Sebagai struktur pasar untuk mengambil bentuk kebijakan yang terlihat dan informasi yang konsisten menjadi tersedia. Pengambilan keputusan secara alami bergeser dan fokus pada kontrol dan bentuk usaha. Menjadi usaha yang meningkatkan penggunaan prediksi dalam mengoperasikan usaha. Menyatukan ini semua ada gunanya untuk melihat interaksi ini antara mitra pemegang saham yang efektif didasarkan pada tiga utama prinsip efek lainnya, yaitu yang pertama itu setiap pemangku kepentingan atau pemegang saham membawa cara baru untuk usahanya, yang artinya setiap interaksi upaya menggabungkan individu dan berbagai cara mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berharga. Dengan cara ini, pengusaha dan pemegang saham memiliki caranya satu sama lain. Yang kedua, pemegang saham berusaha untuk menginvestasikan hanya apa yang dia mampu untuk kerugiannya. Nah, itu kerugiannya terjangkau karena tidak jelas pada tahap awal proses yang efektif akan seperti apa hasilnya itu. Bagi berapa nilai setiap bagian, pemegang saham tidak dapat secara efektif menggunakan return yang diharapkan sebagai kriteria langsung mereka untuk memutuskan sumber daya apa yang akan diinvestasikan. Sebaliknya, para pemegang saham ini harus mendapatkan dan menenangkan dalam pikiran mereka sendiri apakah mereka dapat hidup dengan hilangnya apa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan atau tidak. Dan di sini juga ada terjadi proses seleksi berjalan dua arah. Yang ketiga, setiap interaksi mengandung kemungkinan tak terduga atau kejutan. Jika Anda tidak mengizinkan kemungkinan mengurangi usaha Anda akan berakhir dengan hubungan transaksional murni yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kontingensi tidak hanya merusak nilai sarana saat ini dalam mencapai tujuan tertentu. Mereka juga memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai baru melalui cara-cara tersebut untuk mencapai tujuan. Bab kedua itu persuasi BI direksional. Bekerja di lingkungan yang tidak pasti dengan produk atau layanan yang belum ditentukan, Anda harus persuasif dan dapat dibujuk. Berbicara tentang persuasif, kami tidak bermaksud bahwa Anda harus menjadi seorang sales dan berbicara tentang apa yang harus dibujuk. Kami tidak bermaksud juga untuk Anda untuk pelin-pelan tidak jelas atau bebas opini gitu. Yang dimaksud adalah jika Anda tidak meyakinkan siapapun untuk bekerja dan berkreasi bersama Anda, baik itu calon pelanggan, pemasok dan lain-lain, maka Anda tidak akan dapat memiliki bisnis. Bisa dibujuk agar Anda itu maksudnya itu bisa berkreasi bersama dengan orang lain, yang mana itu sangat penting untuk penciptaan, kemudian inovasi. Nah, itu adalah hasil dari interaksi antara pemegang saham. Materi berikutnya akan disampaikan Saudara Amalia Azhara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asyifa Rahimanisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan pasar melalui kemitraan.
Nah, sebuah efektivitas menekankan suatu komitmen bagi yang memiliki kepentingan sebagai cara untuk mengelola, mengurangi, dan atau menghilangkan ketidakpastian lingkungan. Masing-masing yang memiliki kepentingan berkomitmen untuk memperluas sarana yang tersedia untuk usaha tersebut, yaitu membuat usaha tersebut menjadi lebih layak gitu. Nah, mitra ini bisa datang dalam berbagai bentuk, dan bentuk yang paling penting adalah mereka berkomitmen untuk masa depan, di mana mereka semua dapat menemukan pasak dan mereka memengaruhinya gagasan lain tentang bentuk usaha yang harus diambil. Secara efektif kemitraan, yang penting adalah semua pihak menemukan sesuatu di dalamnya untuk mereka, seperti menciptakan sesuatu yang baru bagi kedua belah pihak, sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, dan juga sesuatu yang tidak bisa dibuat sendiri oleh keduanya. Nah, namun memulai membangun komitmen ini itu bagi yang memiliki kepentingan bisa menjadi bagian tersulit gitu, karena ketika percakapan dimulai, kemungkinan-kemungkinan itu akan mulai terbuka. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan di bab ini yaitu ada jawaban praktis untuk pertanyaan filosofis, bagaimana Anda berpikir tentang interaksi yang efektif. Dan jawabannya itu sederhana, bahwa membeli itu lebih baik daripada menjual. Jadi sebaiknya kita itu memiliki seseorang yang bersedia untuk bertransaksi dengan kita gitu. Jadi apa yang kita inginkan adalah sesuatu komitmen yang konkret dan rasional untuk bersama-sama menciptakan sebuah ide. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Asyifa Rohimanisa atas materinya. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi kali ini. Berikut kesimpulan yang telah saya tulis. Untuk kesimpulannya, kami menutup materi ini dengan jawaban praktis untuk pertanyaan filosofis. Bagaimana Anda berpikir tentang interaksi yang efektif? Jawabnya sederhana saja, memberi lebih baik daripada menjual. Dengan kata lain, interaksi yang efektif datang bersama dengan komitmen. Jadi, sebaiknya itu seorang itu memiliki orang yang bersedia untuk membuat file transaksi dengan Anda atau berhubungan dengan Anda. Apa yang Anda inginkan adalah yang konkret dan rasional, komitmen untuk bersama-sama menciptakan ide dengan Anda. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.